Baiklah Bapak Ibu, memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan dari Sekretaris Badan Litbang Pertanian. Kepada Bapak Dr. Insinyur Haris Syahbudin DEA, kami persilakan. Oke, baik, Mbak Dolti, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati, kita cintai, dan kita muliakan. Bapak Dekan Fakultas Peternakan UGM, Bapak Profesor Dr. Insinyur Ali Agus, banyak nih gelarnya, DAA, DEA, IPO, ASEAN Eng. Jadi kalau sudah DAA, DEA itu kalau di Prancis itu sudah boleh melanjutin sekolah doktoral, itu sudah syaratnya itu. Kalau diplom etude approfondinya nggak dapat, nggak bisa. Jadi ini udah satu persyaratan bahwa Pak Prof kita, Pak Agus, walaupun sekolah di luar negeri, prestasinya sangat baik. Jadi itu boleh melanjutkan ke jenjang berikutnya. Kemudian yang kita sama-sama hormati juga Ibu Direktur Pendidikan dan Pengajaran Pascasarjana UGM, Dr. Agricultural Engineer Sri Penny Wastuningsih, mungkin juga hadir bersama kita. Kemudian Ibu Kapusdik Kementerian Pertanian, Ibu Ida Widi Arsanti, juga narasumber kita alumni UGM ini Pak Dekan, yaitu Ibu Dr. Penny Wahyu Prihandini dari Lolit Sapi Potong. Nanti sama-sama kita belajar bagaimana proses belajar mengajar, meniti karir dan sebagainya. Juga nanti ada kita sama-sama dengarkan dari Pak Nurholis Nugroho SP MSc. Juga tentu yang saya hormati kawan-kawan seluruh mahasiswa, wabil khusus pada Pak Ponco sebagai Ketua Forum Maba dan Pak Kris ini sebagai Wakil Ketua, juga para pengurus yang lain, ada sekretaris, ada bendahara, dan Ketua Divisi. Saya mengikuti divisi-divisinya sangat bagus. Mudah-mudahan ini bisa memaksimalkan pendataan database kawan-kawan semua yang ada di UGM ya. Bapak Ibu sekalian, Pak Dekan yang saya hormati, tentu pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim, berkomunikasi, bermuajahah, yang saling mengingatkan antar kita semua. Dan tadi yang disampaikan oleh Pak Dekan itu satu pesan-pesan yang harus dicatat dan dilaksanakan oleh kawan-kawan mahasiswa UGM, baik yang baru maupun yang sudah lama ya kawan-kawan. Saya mencatat ada banyak poin yang penting yang perlu kita implementasikan. Nah, kawan-kawan semua, tentu di kesempatan ini juga kita mengajak mari sama-sama kita panjatkan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarga dan para sahabat. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Dan pada kawan-kawan yang non-muslim juga saya selalu mengingatkan, selalu berdoa, meminta kemudahan dalam pelaksanaan tugas kita sebagai petugas belajar maupun sebagai abdi negara dalam rangka memenuhi kewajiban kita dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut. Kawan-kawan semua, kembali lagi pada catatan-catatan yang disampaikan oleh Pak Dekan, ini sangat menarik ya, dan ini harus menjadi satu pegangan kita dalam melaksanakan tugas belajar. Beliau tadi menyampaikan ya kendala-kendala akademis itu selalu ada, tidak mungkin tidak ada ya. Tetapi perhatikan betul karena justru masalah kendala teknis atau non teknisnya justru yang lebih besar. Oleh karena itu tadi beliau menekankan perlunya komunikasi, silaturahim, kemudian membuat schedule, start from the end, focus on the focus. Coba bayangkan ya, sudah fokus aja masih on the focus tuh. Jadi kalau cahaya matahari ditaruh di loop, ya kertasnya terbakar, jadi udah seperti itu. Jadi udah fokus on the focus ya. Tidak cukup sekedar fokus. Jadi on the focus ya. Jadi tidak ada lagi petugas belajar yang selesai kuliah ya seperti kembali ke keluarga, main di mall dan lain sebagainya, lupa ya menambah bacaan, lupa ke perpustakaan, lupa diskusi sama dosen pembimbing dan sebagainya. Publikasi, kemudian menulis disertasi, ya. Kemudian ada lagi catatan-catatan beliau yang yang perlu kita perkuat ya, dalam rangka melaksanakan tugas kita sebagai petugas belajar maupun sebagai kawan yang ditugaskan oleh keluarga untuk izin belajar. Pak Dekan yang saya hormati, atas nama Badan Litbang Pertanian,
kami mengucapkan banyak terima kasih yang tidak terhingga ini Pak Dekan, karena kalau dari sisi menerima dan seterusnya itu mungkin hal yang biasa kita lakukan. Tetapi bagaimana mendidik menjadi orang yang kemudian bisa memahami tugas dan fungsinya sebagai seorang ilmuwan itu jadi tidak mudah. Tidak semua orang bisa melakukan itu, gitu ya. Bahkan kadang-kadang mungkin institusi kita sendiri, Badan Litbang Pertanian, tidak mampu melakukan itu. Maka oleh karena itu, arti penting sinergi tadi yang disampaikan oleh Pak Dekan, antara perguruan tinggi dengan Badan Litbang Pertanian, baik dalam pengembangan SDM maupun riset, ini menjadi poin yang sangat penting. Dan inilah Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan semua, mengapa kemudian kawan-kawan istilah tugasnya itu petugas belajar yang dititipkan kepada UGM. Jadi mohon ikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh UGM dalam rangka menyelesaikan tugas belajarnya itu tadi. Ikuti betul, jangan separuh-separuh. Tidak ada main setengah kamar. Kita main kamar penuh untuk bisa selesai tepat waktu. Nah, tahun ini petugas belajar di UGM bertambah, bertambah 19 orang yang baru, itu 12 orang S2 dan 7 orang S3, sehingga sekarang di UGM dan di Jawa Tengah itu jumlahnya menjadi lebih besar. Dan kalau kita tambahkan UGM dengan Undip ini, jumlah mahasiswa petugas belajar dari maupun izin belajar dari Badan Litbang terbesar kedua setelah ada di IPB. Jadi ini jumlah yang akan terus kita coba pertahankan, karena kita sudah tahu dan paham betul bagaimana kualitas yang dihasilkan oleh kawan-kawan petugas belajar yang ada di UGM. Di kesempatan yang sangat baik ini, izinkan saya juga mengingatkan kawan-kawan semua, kita semua sudah punya komitmen dengan Badan Litbang Pertanian, ya, menandatangani fakta integritas, juga kita sudah berkomitmen dengan UGM untuk mulai tahun 2021 ini menekankan pada program lulus tepat waktu. Lebih cepat, lebih baik. Jadi kawan-kawan tidak ada lagi penambahan semester dalam rangka menyelesaikan pendidikan, karena kita mulai fokus bagaimana anggaran-anggaran itu bisa digunakan untuk kepentingan adik-adiknya di bawah, untuk bisa bersekolah lagi, meningkatkan pengetahuan lagi di periode-periode yang akan datang. Oleh karena itu, kawan-kawan semua, saya perlu mengingatkan bahwa kawan-kawan yang pertama itu proses seleksinya tidak sederhana. Ini perjuangan yang cukup berat yang harus dilewati, dan ini mohon disyukuri atas kelulusannya dengan cara apa ya? Dengan cara memenuhi kewajiban sebagai seorang petugas belajar itu tadi. Belajar dengan baik, fokus on the focus, start from the end, ya, mulai memikirkan dan memanfaatkan jejaring yang ada di UGM, jejaring yang ada di perguruan tinggi dan lain sebagainya. Saya pernah meminta kepada kawan-kawan di petugas yang lain, mungkin juga di UGM nanti kita coba minta, tadi ada divisi pengembangan pendidikan dan inovasi, mungkin bisa mulai mendata mana saja kawan-kawan yang punya kegiatan riset untuk menyelesaikan studinya yang berhubungan dengan industri, karena itu menjadi sangat penting untuk disiapkan sejak awal. Industrinya siapa dan seterusnya, itu yang menjadi perhatian kita. Nah, sekarang saya tadi sudah komunikasi dengan Pak Dekan. Di acara kegiatan ini saya ingin menyampaikan satu agenda besar kita di Badan Litbang Pertanian yang disebut dengan akselerasi kolaborasi riset dan inovasi pertanian. Kalau riset dan inovasi itu sudah biasa, semua orang menjalankan itu. Bahkan individu pun menjalankan riset dan inovasi gitu. Tetapi ketika bicara tentang kolaborasi, itu sudah berbeda nuansanya. Kita mencoba memahami kebutuhan orang lain. Kita juga memahami apa kelebihan kita untuk orang lain dan seterusnya. Itu makna dari kolaborasi. Ketika kita melaksanakan kolaborasi, kawan-kawan semua, itu ada kontrol terhadap mutu dan kinerja kita dari pihak lain. Kalau individu riset sendiri, ya selesai, sudah. Tapi ketika bicara kolaborasi, itu bicaranya ada orang lain yang akan mengontrol kita. Dan ke depan Badan Litbang akan menekankan ke arah sana. Riset tidak lagi dilakukan antar UPT Badan Litbang Pertanian, tetapi sudah melibatkan pihak eksternal di luar Badan Litbang Pertanian. Apakah itu perguruan tinggi, kalangan industri, dan lain sebagainya.
Ditambah lagi kata depan yang selanjutnya adalah akselerasi. Sudah ada kolaborasi, ada akselerasi. Maknanya bahwa kegiatan itu harus dilakukan dengan cepat, dilakukan dengan metode yang tidak biasa-biasa. Kenapa ini harus dilakukan akselerasi? Karena kita ingin jejaring kerjasama Badan Litbang Pertanian merespon kecepatan pertumbuhan dan era-era yang berkembang saat ini. Kawan-kawan tentu sudah mendengar era VUCA, volatilisasi, uncertainty, ya, kemudian complexity, kemudian ambiguity. Era VUCA. Jadi kita mahasiswa harus paham itu. Suatu saat nanti kita mengembangkan kebun tidak lagi perlu lahan yang luasannya ratusan ribu hektar. Bekerja sama dengan kelompok kecil, klasternya pisah-pisah, tapi produksinya bisa dikumpulkan. Itu suatu saat akan terjadi. Seperti halnya juga Grab yang sekarang ini bisa kita lihat ya, sarana transportasi, nggak punya garasi, nggak punya mobil, main aplikasi, orang sudah jalan ke arah sana. Jadi kalau kita tidak mengimbangi dengan akselerasi kolaborasinya ya kita ketinggalan ya. Ada 2 poin, kolaborasi dan akselerasi. Jadi ini yang menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh kawan-kawan semua. Kemudian yang kedua, tentu setelah diterima kawan-kawan punya kewajiban yang harus dipenuhi, baik itu dari sisi fungsinya sebagai petugas belajar, memenuhi tugas-tugas dari para promotor, dosen pembimbing, juga memenuhi faktor urusan-urusan administrasi yang harus diselesaikan. Kami di Badan Litbang orangnya nggak banyak, yang diurusin banyak. Jadi tolong dimaklumi ada keterlambatan dan lain sebagainya. Saya dengan Pak Ponco, dengan Pak Agus itu biasa komunikasi dengan Pak Agus Sarjanto, ya, Ketua Forum di IPB Jawa Barat. Kita diingatkan, tidak apa-apa, saling mengingatkan. Saya tidak alergi dengan diingatkan oleh teman-teman semua. Nanti saya teruskan bahwa ini harus diselesaikan dan seterusnya. Ya. Tidak boleh ada yang terlambat hanya gara-gara satu pihak merasa lebih superior dari pihak lain. Tidak boleh. Di era saya itu tidak boleh terjadi. Tidak ada istilah superior itu. Ya, jadi itu harus kita mau membuka diri, open science, open innovation. Bagaimana lagi mau melaksanakan kolaborasi kalau cara berpikir kita tertutup. Jadi ini yang menjadi catatan penting kita. Oleh karena itu, Pak Dekan, kawan-kawan semua, dalam pelaksanaan kegiatan petugas belajar ini kami juga belajar dari Ibu Kapus Dik Badan SDM, seperti apa mereka melaksanakan fungsi-fungsi tugas belajar. Mungkin saling bisa melengkapi di antara kita. Oleh karena itu, hari ini beliau akan sama-sama kita dengar seperti apa masukan-masukan dari beliau untuk kawan-kawan semua. Ya. Tentu ada pola-pola yang berbeda. Selanjutnya tentu saya mengingatkan kita semua masih diikat oleh indeks kinerja personal atau IKP ke depan. Ya. Apalagi sudah ada isu BRIN. Sekarang ini kawan-kawan harus sudah mulai kalkulasi indeks kinerja personalnya berapa gitu kan. KPI-nya itu berapa kawan-kawan. Jangan semangat aja, saya pengen ke BRIN, saya pokoknya wis nggak ruh lah, pokoknya saya mau keluar dari Kementan. Tapi IKP-nya nggak dihitung. Kalau publikasi setahunnya kurang dari 1 jurnal internasional, ya langkahnya harus dihati-hati. Di BRIN itu persaingannya cukup kuat ya. Walaupun sampai hari ini kita belum memutuskan apa-apa. Kita ingin tetap Badan Litbang ada di Kementerian Pertanian. Tetapi meskipun demikian, IKP kawan-kawan harus tetap dihitung, harus menghitung ya. Muhasabah, hitung-hitung hari ini saya sih berapa sih jurnal yang dibaca, sudah nggak memenuhi sehari 2 jam baca misalnya. Itu hal-hal yang kecil, stepping kecil, milestone kecil yang harus mulai dikalkulasi oleh kawan-kawan semua. Tadi yang berkaitan dengan administrasi, setelah selesai tentu kawan-kawan harus segera lapor. Jangan, walaupun lebih cepat, Pak Ponco, nanti ada peluang lebih cepat, jangan kata Pak Dekan tadi, dilama-lamain ben untung. Tetap harus lapor, segera, Pak lapor, saya sudah selesai ini 2,5 tahun, dan itu menjadi kondite Pak Ponco. Ya. Menjadi kondite kawan-kawan semua, hebat sekali, bisa selesai S3 2 tahun misalnya. Jadi ini catatan-catatan penting yang tetap menjadi perhatian kita semua. Dan terakhir Pak Dekan, kami di Badan Litbang Pertanian menitipkan anak-anak kita semua ini, kalau boleh saya bilang seperti itu, karena mereka akan terus selama 2 tahun, 3 tahun ada di UGM, ngerepotin kawan-kawan di UGM. Mohon ini menjadi perhatian kita bersama, Bapak.
dan kami sangat berterima kasih kawan-kawan semua ini. Proyeksi ke depan 80 orang ini 3 tahun harusnya sudah selesai semua, 3 tahun ke depan ya. 81 orang Badan Litbang akan punya doktor dan master yang unggul yang dihasilkan oleh UGM. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Pak Dekan, nanti mohon statement dari Bapak. Kebetulan kami punya program ke depan, saya sebagai penggagasnya, yaitu program yang disebut dengan akselerasi kolaborasi riset dan inovasi pertanian. Atau kayak saya nyebutnya Akira. Akira itu nama Jepang. Saya mau cari nama Prancis, nanti orang nggak susah nyebutnya. Jadi Akira itu cantik, cerdas juga, cemerlang, bright, juga agile, artinya dia mudah melakukan adaptasi. Tadi Pak Dekan yang saya sampaikan, outputnya nanti akan ada 4 output dari kegiatan ini, selain sistem informasi atau tool yang akan kita gunakan untuk percepatan kolaborasi, mempromosikan kepakaran, mempromosikan agenda riset Badan Litbang, mempromosikan sarana prasarana. Juga kami mencoba sampai melahirkan adanya permentan berkaitan dengan pemanfaatan hasil inovasi. Juga adanya draft naskah akademik untuk peraturan pemerintah berkaitan dengan pemanfaatan PNBP. Karena selama ini PNBP masuk dulu ke negara baru bisa dimanfaatkan. Padahal dalam rangka kolaborasi riset, ini tidak bisa dilakukan seperti itu. Pihak industri perlu dikasih kemudahan. Saya kira demikian dari saya, Pak Dekan yang saya hormati, kawan-kawan semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin waktunya kami persilahkan pada Pak Dekan untuk memberikan semacam statement, Bapak. Ini merupakan hal yang sangat penting bagi kami untuk mencari dukungan dalam rangka pengembangan Akira. Demikian Pak Dekan, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sisbang, Pak Dr. Haris Syahbudin. Saya punya catatan kecil, siapa tahu bisa memotivasi sama untuk pengingat bagi kita semua. Siap, Bapak. Pertanian dan pangan akan terus menjadi urusan prioritas setiap negara dan bangsa di dunia. Effort untuk berinovasi dan bersinergi dalam rangka meningkatkan produksi pangan harus didukung penuh. Kolaborasi riset antara perguruan tinggi dan Kementerian Pertanian adalah salah satu effort strategis guna mempercepat tercapainya tujuan tersebut. Baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Dekan atas statementnya. Saya kira ini menjadi statement yang sangat berharga bagi kami dalam rangka kami dalam hal ini tidak berjalan sendiri. Kami punya teman strategis yang seiring sejalan nanti dalam rangka mengembangkan akselerasi dan kolaborasi. Terakhir Pak Dekan, proposal kawan-kawan dari UGM ini sudah dalam proses tahap akhir, mudah-mudahan dalam minggu ini kita sudah bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diusulkan. Demikian Pak Dekan dari kami, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih Pak Sisbang. Terima kasih Pak Dekan. Terima kasih. Terima kasih atas sambutannya Bapak Haris Syahbudin. Untuk selanjutnya mungkin kita akan melakukan mungkin foto bersama dulu kali ya, Mbak Delti. Foto dulu. Dekan sama Pak Sisbang sama Bu Kapus, Sugeng Rawuh Bu Kapus sudah hadir juga. Nah, sudah hadir ya? Oke. Bu Kapus.